Bapak itu diangkat jadi Menteri HAM adalah untuk menangkap orang-orang yang melanggar HAM. Jangan Bapak coba-coba untuk menangguhkan penahanan, ya. Marah apa dengan gereja? Gereja itu tempat beribadah. Kenapa pada takut? Saling menghina satu suku bangsa dengan lain. Saya nggak tahu kenapa Kemenham sampai memberi usulan yang dungu seperti itu. Mungkin staf sus... Kalau penyidik ya mengabulkan permohonan penangguhan tersebut, ya udah nggak habis pikir lagi sih. Kayaknya memang instansi negara itu nggak benar semua gitu loh. Jadi kalau sudah itu terjadi, pasti seluruh Indonesia akan marah. Karena intoleransi terjadi di daerah sini. Jangan katakan ini bukan kriminal. Dari video sepertinya pelakunya bukan hanya tujuh, ya, pelakunya bukan hanya tujuh. Jadi tolong agar semua pelakunya juga dibikin tersangka. Kepada sahabat saya Gubernur Jawa Barat, KDM, terima kasih atas sumbangannya 100 juta dan atas perhatiannya kepada kejadian tersebut. Enggak. Tapi kan sumbangan itu dibalikan ke masjid, Bang. Ya itu urusannya mereka lah. Yang penting kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur. Kementerian Hak Asasi Manusia rencananya mau ada penangguhan terkait 7 tersangka. Apa? 7 tersangka itu mau dipenangguhan di Kementerian. Siapa yang menangguhkan? Kementerian Hak Asasi Manusia, Bang, rencananya. Halo Bapak Menteri HAM, jangan sampai ada penangguhan terhadap 7 tersangka pengerusakan apa itu gereja atau apa? Rumah ibadah. Rumah ibadah daerah Sukabumi. Bapak itu diangkat jadi Menteri HAM adalah untuk menangkap orang-orang yang melanggar HAM. Jangan Bapak coba-coba untuk menangguhkan penahanan, ya. Karena ini bisa terjadi kepada semua agama, bukan hanya agama Kristen, ya. Jadi sekali lagi pada Bapak Menteri HAM, jangan Bapak bantu untuk penangguhan, ya. Bapak justru ditunjuk sebagai menteri untuk membantu polisi menangkap para pelaku pelanggar HAM. Lebih parah lagi. Menolak keras pembangunan gereja. Mohon itu izinnya di studio alam harus dicabut kalau bisa itu. Ini dari warga ya. Kita udah izin sama RT sama Parah. atau sentimen anti-Kristen ini sudah sedemikian, terutama di Indonesia bagian barat ya. Setiap ada terjadi kasus intoleransi, itu bukan ormas ya. Kalau ada warga geruduk orang Kristen lagi ibadah, itu warga biasa ya. Enggak, itu menunjukkan bahwa ini makin mencemaskan. Itu indikasi dari ada sentimen anti-Kristen yang begitu kuat di akar rumput ya. Ini semua akarnya adalah di ceramah yang mengujar kebencian dan menghasut permusuhan kepada agama Kristen. Itu intinya. Itu harusnya diregulasi. Aku sebenarnya berharap di era Pak Prabowo ini, udahlah, bikin aturan. Lu Islam, lu ceramah, gak usah nyinggung Kristen. Gak usah nyenggol-nyenggol Kristen. Sekarang kan kerjanya kayak gitu. Karena mereka nyari duitnya dari situ ya. Modusnya udah, motifnya udah ekonomi. Banyak sekali yang berduyun-duyun pindah jadi mu'alaf, dari Kristen pindah ke Islam, untuk jadi ustadz, untuk ngejelek-jelekin agama Kristen. Kan udah jelas nyari cuan doang. Ya kan? Tapi kan mereka gak sadar apa yang mereka lakukan ini. Itu membakar akar rumput sampai ada kebencian seperti ini. Tolonglah pemerintah kalau ada yang denger, bikin regulasi. Regulasi kalau lu orang Islam, lu ustadz, lu ceramah, nggak boleh nyenggol-nyenggol Kristen. Ini harapan gua. Semoga didengar oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Klarifikasi ya guys, yang lagi rame soal Kementerian HAM mau jadi penjamin penangguhan penahanan, ini baru wacana ya guys. Kemenham baru usul, belum dilakukan. Sampai pagi ini, para pelaku perusakan retret masih ditahan di Polres Sukabumi. Saya nggak tahu kenapa Kemenham sampai memberi usulan yang dungu seperti itu.
Mungkin Kalau nggak staf susnya salah diprotes itu sarapan. bisa terjadi. Harusnya makan roti sama telur, pagi-pagi dia makan sempak rombeng. Makanya usulannya agak error. Masa Kementerian HAM jadi penjamin bagi pelanggar HAM? Apa nggak dungu itu? Dan asal teman-teman tahu, blunder ini sudah memicu kemarahan dari pejabat-pejabat lain. Salah satunya anggota DPR RI dari Golkar yang mengecam keras usulan Kemenham ini. Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono juga sudah tegaskan bahwa para pelaku harus dihukum berat. Jadi pemerintah tidak satu suara dengan Kemenham ya guys. Kita akan lawan wacana penangguhan penahanan para pelaku ini. Pelaku mau dibebaskan. Tidak semudah itu, Ferguson. Minoritas tuh nggak ada hak di negara ini dan mereka tuh seperti satu komplotan dan selamat negara ini tidak akan bebas dari intoleran. Sekelas Kemenkumham mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Aneh, padahal jelas-jelas pelakunya itu telah melakukan tindak pidana meskipun ada asas presumption of innocent. Tapi udah jelas banget kalau kayak gini terus ini bakal jadi presiden yang buruk untuk hukum ke depannya. Maksudnya adalah nanti kalau terjadi seperti ini terus di kemudian hari jika ada kasus intoleran, mereka akan melakukan tindakan yang sama, step yang sama seperti yang Kemenkumham lakukan pada saat ini. Jadinya tidak akan ada efek jera untuk di kemudian hari. Memang dalam pidana ada restoratif justice, tapi ya menurut saya ini penting banget diberi efek jera yang segera-geranya. Agar Betul apa? sekali. Agar menjadi presiden yang baik untuk hukum di kedepan harinya. Jadi jika ada kasus-kasus serupa di kemudian hari, mereka akan melihat kasus dari ini loh yang sekarang ini. Kalau setiap pelaku intoleran diberi keringanan terus, mau sampai kapan nih dibasmi intoleran kayak gini? Jika hal ini benar terjadi ya, nanti di kedepan harinya ya guys ya, pelaku-pelaku kayak gitu tuh akan mikir, ah ya udahlah, kita ngelakuin kayak gini, paling cuma ditangkap, habis nanti dikasih penangguhan penahanan, nanti gini lagi gitu, ngerti gak sih? Jadi menggampangkan, karena mereka mikir tuh orang negara aja memihak kok ke kita, ya gak sih? Kecuali memang mungkin ya dari instansi tersebut mendukung adanya tindakan seperti itu atau memihak gitu ya itu wajar-wajar aja sih. Tapi kalau memang netral dan juga punya hati nurani, punya akal budi yang baik ya pasti sih harusnya memberikan efek jera yang segera-geranya ya. Apalagi hal kayak gini bukan sekali dua kali terjadi di Indonesia, tapi udah sering banget terjadi. Dan kalau penyidik ya mengabulkan permohonan penangguhan tersebut, ya udah nggak habis pikir lagi sih, kayaknya memang instansi di negara ini tuh nggak benar semua gitu loh. Mungkin takut salah ngomong. Semangat terus untuk kita para minoritas yang mungkin memperjuangkan hak aja sulit gitu ya. Tapi kita harus sabar menebarkan kasih di negara yang kacau ini. Saya ingin, ya kalau namanya mendamaikan juga udah ada yang terluka sulit. Harap Abbas. Jadi salah satunya adalah hukum yang berat. Tapi kok sama bajunya? Oh dia pakai rompi guys. Teriak hartik juga nggak bisa. Bukan baju tahanan. Ya, karena di negara mayoritas ini intoleransi itu sering dilakukan sama mayoritas ke minoritas. Nah, jadi kalau sudah itu terjadi, pasti seluruh Indonesia akan marah. Karena intoleransi terjadi di daerah sini akan mengganggu kebersaudaraan di daerah-daerah yang lain. Oleh karena itu, polisi harus segera prosesnya sidangnya kalau perlu jangan lama-lama, langsung dihukum. Ya, dihukum. Kalau perlu buang ke Nusa Kambangan. Kan mereka sulit, mereka belajar arti jauh dari keluarga. Kalau jauh dari keluarga ya, keluarga itu bukan istri, anak, dan tetangga, tapi desa, kelurahan, RT, RW, kabupaten, Indonesia itu keluarga. Ya, karena kalau bahasa saya itu aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Bali, bukan Papua, aku Indonesia. sudah ditetapkan 7 tersangka bang. Mungkin dari abang sendiri merasa heran nggak atau terkait kan banyak tuh di lokasi tersebut gitu bang terkait kejadian. Ya, itu kan tergantung pengakuan. Tidak perlu juga semuanya. Tapi yang paling berat siapa provokator, siapa pemicu hingga api terbakar. Okay. Harapan abang mungkin ke depan. Harapan ke depan saya Indonesia sudah damai. Yang penting tidak ada pemaksaan makan babi, tidak ada pemaksaan masuk ke rumah ibadah. Nah, terus ya tidak ada yang merusak. Kalaupun bunyi masjid ya karena paling hanya waktu-waktu tertentu. Kalaupun ada lonceng gereja waktu-waktu tertentu. Anggap keanekaragaman itu adalah persaudaraan yang semakin kokoh, semakin kuat. Karena yang melihat toleransi itu dunia yang tahu melihatin. Sedikit ada masalah itu sama dengan mengganggu komunitas dunia. Mau Indonesia jadi sorotan dan cemoohan dari orang masyarakat dunia, diketawain kita nanti. Kalau kita ke luar negeri orang bilang intoleransi negara Indonesia. Nah, oleh karena itu intoleransi no, toleransi yes. Nah ini kan 100 juta dari gubernur, nah untuk perbaikan, tetapi 100 juta itu disumbangkan ke masjid, gimana bang?
Yang nyumbangin siapa? Dari pemilik rumah itu, tapi Itu kan hanya bentuk sindiran aja. Bahwa mereka juga nggak mau nanti dapat penggantian, ya udah. Saya rasa itu udah bijaksana lah. Artinya itu jiwa besar itu harus kita hormati aja. Semoga Tuhan membalas dan terbalas dengan dihukum beratnya para pelaku intoleransi. Oke? Berharap stop gak sih Bang ke depannya? Ini kan sudah merusak Bhinneka Tunggal Ika, semua pihak sudah speak up. Dan sengaja mengacau keamanan. Hati-hati juga. Harus Kamtibmas dan lingkungan RT RW desa harus lebih cekap dalam mencegah persoalan ini. Oke, harapan ke depannya. Harapan ke depannya sejahterakan daerah-daerah yang miskin. Jangan mereka membakar api sensitif karena kemiskinan. Indonesia harus maju. Oke, makasih. Sejahtera. Oke, Bang. HAM yang mengikrarkan dirinya sebagai penjamin ya atas penundaan penahanan dari 7 tersangka pelaku intoleransi yang ada di Sukabumi. Kita sebagai rakyat gak habis pikir, teman-teman. Maksudnya apa gitu? Ya, menjamin penundaan penahanan. Berarti Menkumham ini tidak ingin para pelaku ini ditahan. Ya, tidak mau para pelaku ini ditahan. Atau tidak menghendaki para pelaku ini ditahan. Bahkan saya dengar Menkumham mendorong untuk penyelesaian masalah ini melalui mediasi. Itu sudah pasti tidak ada penahanan. Ya, tetapi melalui jalur damai. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya jalur damai, seperti apa yang akan diambil, kita tidak tahu. Yang pasti tidak ditahan. Wow, keren sekali. Keren sekali. Ya, pantesan teman-teman, peristiwa intoleransi di Indonesia tidak pernah bisa diatasi. Ganti pemerintah, ganti menteri, ganti presiden, ya, ganti gubernur, Jawa Barat tetap number one, teman-teman, ya. Number one dalam hal intoleransi. Itu bukan rahasia. Jadi teman-teman, mengapa Menkumham ini tidak mau pelaku ini ditahan? Ada apa? Ini menimbulkan banyak pertanyaan gitu. Ya, ada apa dengan mereka gitu kan? Namanya Menkumham, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi itu yang dilanggar. Hukum yang dilanggar, ya, dan hak asasi manusia, terutama dalam konteks korban itu dilanggar mentah-mentah, teman-teman. Ya, seharusnya korban mendapatkan keadilan, ya, keadilan dari Menkumham ini, ya kan, hak asasi mereka yang sudah direnggut oleh para pelaku tindakan kriminal, ya, atas nama agama ini, teman-teman. Jangan katakan ini bukan kriminal, Jangan katakan bahwa peristiwa ini bukan intoleransi, bukan peristiwa intoleran, kata salah satu anggota DPR Sukabumi, DPRD Sukabumi. Ini murni katanya perusakan, bukan masalah intoleransi. Wow, Anda tahu tidak apa itu toleransi, apa itu intoleransi? Ya, toleransi adalah sikap saling menghargai dalam perbedaan, itu namanya toleransi. Ya, kalau tidak ada perbedaan, tidak perlu yang namanya sikap toleransi. Ya, sikap toleransi dibutuhkan pada saat ada perbedaan, baik perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, perbedaan ras, perbedaan suku dan sebagainya. Itu butuh toleransi. Kalau semua homogen, tidak perlu toleransi, tidak perlu, ya, tidak perlu toleransi, begitu. Masa iya anggota DPRD bisa berkata bahwa itu bukan peristiwa intoleran? Wow, bener aja, yang bener aja, ya. Seandainya yang punya villa bukan orang Kristen,
dan yang melakukan acara di situ bukan orang Kristen, tetapi Muslim, mungkin pengajian dia di sana, ya, saya jamin 1000% tidak akan pernah terjadi peristiwa ini. Setuju atau tidak? Setuju atau setuju? Berhubung karena pemilik villa itu adalah orang Kristen, dan yang mengadakan acara retret itu adalah anak-anak Kristen, dan mereka melakukan ibadah sesuai dengan ajaran Kristen, maka di situ muncul perbedaan. Disitulah muncul intoleransi. Ya, jadi tolong belajar lagi lebih banyak tentang toleransi dan intoleransi, Pak anggota DPRD Sukabumi. Ya, kembali ke Menkumham. Tugas Anda adalah menegakkan hukum. Seorang menteri Menkumham harus mengerti hukum benar-benar. Ya, Anda tidak boleh memutuskan sesuatu, ya, memutuskan sesuatu di luar jalur hukum, ya, karena tindakan yang dilakukan adalah tindakan melawan hukum, ya, tindakan melawan konstitusi negara, pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara dijamin kemerdekaannya, ya, oleh negara untuk melakukan ibadah, ya, dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan keyakinannya. Tapi yang Anda lakukan apa? Ya, Anda menjamin, ya, pelaku intoleran boleh mengganggu orang-orang beribadah yang berbeda dengan agamanya. Itu artinya Anda menjamin, ya, bahwa pelaku-pelaku intoleran ini boleh melakukan hal tersebut. Anda pasang badan untuk itu. Itu artinya Menkumham yang terhormat, Anda seharusnya menegakkan, ya, hak asasi manusia lurus tanpa pandang bulu. Sekarang Anda berdiri, ya, di pihak korban atau di pihak pelaku, dan ternyata Anda berdiri di pihak pelaku. Anda memikirkan hak asasi manusia para pelaku, ya. Wow, dia mah orang-orang mereka ini orang-orang biasa, mereka orang-orang kecil, ya. Istrinya ada yang hamil, kerjaan mereka serabutan, mereka orang-orang yang nggak punya, ya, jadi seharusnya mereka tidak ditahan, ya kan? Sejak kapan dasar hukum memakai kriteria ini? Sejak kapan saya mau belajar hukum dari Anda? Sejak kapan kriteria, ya, orang memutuskan sebuah hukum, ya kan, berdasarkan istrinya lagi hamil atau tidak, berdasarkan pekerjaannya serabutan atau dia pejabat atau apa, ya, dan lain-lain tadi. Sejak kapan? Pasal berapa, ayat berapa itu pijakannya ke situ? Please deh, kenapa Anda tidak berdiri di pihak korban? Anak-anak Kristen yang sudah mengalami traumatik yang sangat mendalam atas perilaku mereka yang brutal, yang melakukan teror kepada anak-anak Kristen yang sedang beribadah. Ya, jangan katakan ini murni pengerusakan. Siapa lagi itu yang ngomong itu? Ya, pejabat di sana itu. Ini murni perusakan. Heh, jangan sembarangan ngomong, ya. Apa motif para pelaku ini? Motifnya sudah tahu, motif agama. Tadi saya contohkan. Seandainya pemilik villa itu Islam, Muslim, dan yang melakukan kegiatan di situ adalah Muslim, tidak akan terjadi hal ini, peristiwa ini. Ya, tapi berhubung, ya, minoritas Kristen yang mengadakan acara di situ, terjadilah itu. Jadi motifnya jelas, motif agama, dan salib dipatahkan untuk memukul kaca. Itu masuk pasal penistaan agama. Anda tidak bisa abaikan ini. Pasal penistaan agama. Ya, itu tidak boleh diabaikan. Jangan diseret hanya murni pengerusakan. Lalu tujuannya merusak apa? Ya, motifnya apa? Nanti ditanya lagi gitu oleh hakim. Kenapa Anda merusak itu? Oh, murni perusakan. Tujuannya apa? Oh,
pasti tujuannya Anda ingin membubarkan acara retret, ya, ibadah yang terjadi di villa itu. Itu tujuannya. Jadi please deh, Menkumham, mari berpikir jernih, ya. Jangan Anda menjadi pecundang